Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang sholat sunnah tasbih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana namanya, sholat sunnah tasbih merupakan sholat sunnah yang di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak lafaz tasbih, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dalam hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya setiap rokaat dalam sholat tasbih terdiri dari 75 kali lafaz tasbih itu diucapkan. Nah, lafaz tasbih yang dimaksud adalah dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan sholat tasbih sendiri terdiri dari 4 rokaat. 4 rokaat yang dimaksud itu boleh dikerjakan dalam 2 salam, boleh dikerjakan dalam hanya 1 salam saja. Hanya saja para ulama sebagian mengatakan 2 kali salam itu apabila sholat tasbih dilakukan di malam hari. Namun ketika dilakukan pada siang hari, maka hanya menggunakan 1 salam dalam 4 rakaat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, tentang hukum melakukan sholat tasbih. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hukum sholat tasbih. Ada yang mengatakan itu sunnah mustahab, ada yang mengatakan itu jaiz, boleh dilakukan, dan ada juga yang mengatakan itu tidak ada pensyariatannya. Nah, perbedaan pendapat ulama tentang hukum sholat tasbih ini bermula pada penilaian para ulama terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami sampaikan tadi. Dari beliau disampaikan kepada sahabat Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu merupakan sunnah, menganggap bahwa periwayatan hadis tentang sholat tasbih tadi itu dianggap sebagai periwayatan yang makbul, atau dianggap sebagai hadis hasan, atau sebagian lagi mengatakan hadisnya sahih. Itu termasuk pendapat yang disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah. Maka dari kalangan Syafi'iyah termasuk ulama yang menyebutkan bahwa sholat tasbih itu hukumnya adalah sunnah mustahab gitu. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sholat tasbih merupakan sholat yang jaiz, boleh dilakukan, itu karena menilai bahwa hadis dalam masalah sholat tasbih itu dinilai sebagai hadis yang dhaif. Namun kedhaifan dalam hadis ini tidak kebangetan, artinya tidak sampai pada derajat mungkar. Nah, karena sholat tasbih ini bagian dari fadhailul a'mal, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa perkara fadhailul a'mal itu tidak harus menggunakan hadis makbul, baik hasan maupun yang sahih gitu. Sehingga pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanabilah membolehkan tetap laksanakan saja sholat tasbih, namun kebolehan itu tidak sampai pada derajat sunnah dan mustahab gitu. Kemudian pendapat yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwa sholat tasbih itu merupakan sholat yang hukumnya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena dalam periwayatan hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan sekaligus paman beliau Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, itu dianggap hadis yang bermasalah. Sehingga pengamalan hadis tersebut dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Sehingga sebagian ulama di golongan yang ketiga tadi, atau di kelompok yang ketiga, mengatakan bahwa sholat tasbih itu hukumnya dianggap tidak ada atau tidak disyariatkan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat tasbih bagi kalangan ulama yang menyebutkan bahwa sholat tasbih itu merupakan sunnah, yaitu pendapat dari kebanyakan ulama dari madhab Syafi'i. Nah, bagi yang mengatakan ini sunnah, ada tata cara yang juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Al-Abbas tadi dalam hadis yang cukup panjang. Tapi mudahnya bahwa sholat tasbih itu terdiri dari 4 rakaat. 4 rakaat yang dimaksudkan itu bisa menggunakan 2 kali salam, bisa menggunakan 1 kali salam gitu. Namun secara umum bahwa dalam sholat tasbih setiap rakaatnya itu
terdiri dari 75 ucapan tasbih atau lafaz tasbih. Rinciannya di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Al-Abbas tadi itu, bahwa setiap rokaat dalam sholat tasbih itu terdiri dari bacaan surat Al-Fatihah, kemudian bacaan surat atau ayat tertentu. Bebas, ini tidak ada pilihan secara khusus. Namun setelah membaca surat, dilanjutkan dengan membaca tasbih yang tadi kita sampaikan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca sebanyak 15 kali. Setelah itu dibaca 15, kemudian dilanjutkan dengan ruku'. Nah, di dalam ruku' itu yang dibaca juga kalimat yang sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 10 kali. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Di dalam iktidal pun yang dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 10 kali. Kemudian turun untuk melaksanakan sujud, di dalam sujud juga membaca kalimat itu 10 kali. Kemudian bangkit, duduk di antara dua sujud, membaca juga 10 kali. Sujud lagi, kemudian membaca doa yang sama, dibaca 10 kali. Kemudian bangkit lagi, dibaca 10 kali. Kemudian baru berdiri untuk masuk rokaat yang kedua. Nah, di dalam rokaat yang kedua juga nanti perilakunya sama sebagaimana pada rokaat yang pertama. Pertama, membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, membaca surat atau potongan ayat tertentu. Bebas, tidak ada batasannya. Setelah surat dan ayat itu dibaca, baru kemudian membaca tasbih lagi 15 kali dan seterusnya. Pada setiap gerakan ditambah 10 bacaan tasbih dengan kalimat yang kita sampaikan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, apa keuntungan yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat tasbih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi yang disampaikan beliau kepada pamannya Al-Abbas ibni Abdul Muthalib, beliau mengatakan, kalau engkau melakukan sholat tasbih ini wahai paman, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang baru saja engkau lakukan. Juga akan diampuni dosa-dosamu yang sudah sangat lama ataupun yang baru saja kita lakukan, ataupun dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Juga dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja maupun dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Semua dosa tersebut dengan dilakukannya sholat tasbih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana sabda Nabi tadi. Kemudian selanjutnya, bahwa sholat tasbih kalau bisa melakukannya, kata Nabi, lakukan setiap hari 1 kali. Kalau tidak mampu 1 kali sehari, lakukan 1 Jumat 1 kali, berarti 1 pekan sekali. Kalau tidak mampu, maka lakukanlah 1 bulan sekali. Kalau tidak mampu juga, maka lakukanlah 1 tahun sekali. Kalau tidak mampu juga, maka lakukanlah dalam 1 umur kita ini sepanjang hidup, 1 kali sepanjang hidup kita. Maka itu nanti kalau kita mampu melakukannya, kata Nabi, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir, kita akan bacakan redaksi hadis yang dipermasalahkan para ulama. Yang sebagiannya tadi mengatakan ini hadis makbul, sahih, ada lagi mengatakan ini hasan, sebagian lagi mengatakan ini merupakan hadis dhaif, bahkan sebagian lagi mengatakan ini hadis yang maudhu. Tapi kita bahas saja pada poin yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang makbul. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Abbas ibni Abdul Muthalib yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Hadis ini berbunyi, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alubika asyrohi solin. Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku tunjukkan, aku berikan sesuatu yang kalau engkau idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang awal maupun dosa yang terakhir, qadimahu wa hadisahu, baik hadis itu dosa itu sudah lampau maupun dosa yang baru saja engkau kita lakukan, khata
ahu wa amdahu, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Soghirahu wa kabirahu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sirrahu wa alaniyatahu, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Asru khisalin, di sini ada 10 perkara. Antusalliya arba'a raka'atin, hendaklah kamu mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan, pada setiap rakaatnya kamu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat tertentu. Fa idza faraqta minal qiraah fi awwali raka'atin, kalau engkau telah selesai membaca Al-Fatihah dan membaca surat pada rakaat yang pertama, wa anta qa'imu, dan kamu masih dalam keadaan berdiri, kulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ucapkanlah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 marratan, yaitu 15 kali banyaknya. Summa tarka, kemudian kamu rukuk, wa taqulaha wa anta raki'un ashron, kemudian kamu rukuk dan dalam keadaan rukuk itu kamu membaca doa yang sama tadi atau lafaz yang sama sebanyak 10 kali. Summa tarfa' ra'saka minar ruku' fataqulaha ashron, kemudian kamu bangkit dari ruku' menuju i'tidal, dan dalam kondisi i'tidal itulah kita juga membaca lafaz yang dimaksud sebanyak 10 kali. Summa tahwi sajidan fataqulaha wa anta sajidun ashron, kemudian kamu turun untuk melaksanakan sujud, dan dalam keadaan sujud itu kita membaca lafaz yang sama sebanyak 10 kali gitu. Summa tarfa' ra'saka minnas sujud fataqulaha ashron, summa tasjuda fataqulaha ashron, kemudian kamu bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, membaca doa yang sama, kemudian sujud kembali 10 kali lagi. Summa tarfa' ra'saka fataqulaha ashron, kemudian kamu angkat kepalamu lagi, kemudian kamu membaca 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin, itulah yang dimaksud sebagai 75 kali fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Fi arba'i raka'atin, dan itu akan dilakukan pada 4 rakaat. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al, kalau kamu mampu melaksanakannya setiap hari, maka lakukan itu setiap hari. Fa illam taf'al, namun kalau tidak mampu melaksanakan setiap hari, fa fi kulli jum'atin marratan, maka setiap Jumat 1 kali saja. Fa illam taf'al, kalau nggak mampu juga setiap Jumat, fa fi kulli syahrin marratan, maka setiap 1 bulan sekali lakukan. Fa illam taf'al, kalau nggak mampu juga dalam 1 bulan sekali, fa fi kulli sanatin marrah, maka setiap 1 tahun 1 kali. Fa illam taf'al, kalau nggak mampu juga 1 kali dalam setahun, fa fi umrika marratan, maka sepanjang hidupmu lakukan minimal 1 kali. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang tadi kita baca itu merupakan hadis sebagai dasar pelaksanaan sholat tasbih. Namun, lagi-lagi saya katakan hadis ini memang dipermasalahkan sebagian ulama. Ada yang mengatakan ini hadis makbul yang bisa diterima sebagai sebuah hujjah. Ada yang mengatakan ini do'if tapi boleh dipakai dalam kebolehan menjalankan sholat tasbih. Ada yang mengatakan hadis ini bermasalah sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar pelaksanaan sholat tasbih. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Semoga pembahasan kita dalam sholat tasbih ini bisa memberikan kita wawasan dan bisa memberikan kita pencerahan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.